صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan marilah kita selalu berjuang, berusaha keras untuk menampakkan kaki kita di atas jalan kebenaran, menyatukan hati kita dengan kebenaran, menyinari hati kita, kalbu kita dengan cahaya-cahaya ilahi. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau pemirsa ingat, kita telah membagi tauhid menjadi 3 bagian. Ada tauhid dzati, tauhid sifati, tauhid af'ali. Tauhid sifati memiliki arti sesungguhnya Allah dengan sifatnya adalah satu. Jadi sifatnya adalah zat Allah adalah sifatnya. Tidak ada dualisme di sini, dualitas di sini. Seperti yang asumsikan sebagian orang bahwa Allah dengan sifatnya adalah 2 hal yang berbeda. Ketika Allah adalah alim, maka alim ini bukanlah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan zat Allah bukanlah sifat berilmu. Ini adalah sebagian asumsi yang dimiliki oleh sebagian kaum teolog. Karena bahasan kita adalah tauhid sifat, artinya kita masih berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membuktikan tentang tauhid sifati, kita harus menjelaskan terlebih dahulu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasan sifat, para ulama teolog membagi sifat menjadi 2 bagian. Ada sifat thubutiyah, ada sifat salbiyah. Sifat thubutiyah adalah sifat positif. Sifat salbiyah itu sifat negatif. Apa sih maksud daripada sifat thubutiyah? Sifat thubutiyah artinya sifat-sifat yang sempurna, yang positif, yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah itu alim, Allah itu qadir, Allah itu hayyun, Allah itu muridun, mutakallimun. Berbagai sifat-sifat sempurna yang sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang kita nisbahkan kepadanya. Adapun sifat salbiyah adalah sifat negatif yang ditiadakan dari diri Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meniadakan kebodohan dari diri Allah Subhanahu wa taala, maka kembalinya kepada sifat thubutiyah, bahwa Allah itu alim. Ketika kita meniadakan kelemahan dari diri Allah Subhanahu wa taala, maka artinya kita telah menetapkan sifat qadir, sifat kuasa bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitannya dengan sifat thubutiyah, sifat positif, ada perbedaan ulama tentang jumlah sifat thubutiyah yang bisa dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa sifat thubutiyah itu hanya 8 saja. Dan itu adalah qadir, alim, hayyun, murid, mudrik, qadim, mutakallim, shadiq. Ada pendapat lagi bahwa sifat thubutiyah tidak bisa kita batasi dengan jumlah 8, 9, 7, 4. Tidak bisa. Selama sifat ini sempurna, pertama. Kemudian sifat ini tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Kedua,
sifat ini tidak membawa satu arti negatif pada diri Allah Subhanahu wa taala, maka sifat apapun bisa kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian ulama yang berhati-hati untuk menisbahkan sembarang sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang meyakini bahwa segala sifat bisa dinisbahkan kepada Allah asal sifat ini adalah sifat yang sempurna, mereka pun berhati-hati. Mereka hanya menisbahkan sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran kepada Allah. Jadi kalau sifat-sifat yang mereka fahami tidak ada di Al-Quran, mereka tidak langsung menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin saja sifat yang mereka pahami, asumsikan sebagai sifat yang sempurna, kalau diteliti lebih lanjut, lebih dalam, sifat ini memiliki aib. Tapi mereka tidak mengetahui. Makanya ulama yang meyakini bahwa sifat-sifat yang sempurna, apapun sifatnya, bisa dinisbahkan kepada Allah, mereka pun berhati-hati. Ini adalah sikap ulama ketika membahas tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat para pemirsa, ada dua pendapat terkait dengan sifat thubutiyah, sifat positif yang bisa dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sifat thubutiyah Allah itu ada 8. Pandangan yang kedua, sifat thubutiyah itu tidak terhingga. Apapun sifat yang sempurna, yang tidak memiliki aib, itu bisa dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa memahami dengan benar tentang sifat thubutiyah, maka perlulah kita mengadakan suatu argumentasi terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar Allah memiliki sifat? Kalau seandainya tauhid sifat adalah tauhid yang berhubungan dengan sifat, maka kita harus meyakini terlebih dahulu bahwa Allah itu memiliki sifat. Untuk bisa membuktikan bahwa Allah itu memiliki sifat, kita bisa langsung melihat kepada ciptaannya. Ketika Allah adalah pencipta alam semesta, Allah adalah sumber kesempurnaan, maka sudah cukup bagi kita untuk meyakini Allah itu memiliki sifat. Tapi ketika kita meyakini Allah memiliki sifat, bukan berarti kita meyakini ada dualitas di situ antara zat dan sifat. Nanti kita akan bahas secara detail bagaimana tauhid sifati. Makanya kalau kita membaca ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifatnya. Di permulaan surah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman itu bersifat umum. Ar-Rahim itu bersifat khusus. Ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di kesempatan yang lain dengan argumen-argumen yang kuat, baik dari sisi rasional maupun dari sisi tekstual. Kita akhiri pembahasan kita. Aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.